Baca basmalah, saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah saudara-saudara kita yang ditimpa musibah bencana alam, baik tanah longsor maupun banjir bandang yang ternyata cukup banyak menelan korban, terutama yang ada di kawasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Banda Aceh, yang sampai saat ini sudah terhitung 1065 sekian. Itu jumlah yang cukup banyak. Kalau di luar negeri ada bencana korbannya 100, itu menjadi bencana nasional. Tapi di Indonesia sudah 1000, katanya tidak perlu dijadikan bencana nasional, sehingga banyak bantuan dari luar negeri pun terpaksa harus ditahan, tidak bisa masuk karena pemerintahannya tidak menjadikannya sebagai bencana nasional. Dan pada sampai saat ini masih ada kampung-kampung, daerah-daerah yang masih terisolir, sulit untuk menerima bantuan saking jauhnya dan susahnya perjalanan. Nah, karena itu presidennya menjanjikan akan dikirim 50 helikopter, ternyata yang terbang adalah Kinjeng itu ya. Jadi sedih saya kadang-kadang melihat ini kok negara kayak dongeng, kayak cerita-ceritaan ngelemboni bocah itu jadi gimana ya. Nah, karena itu ini menjadi satu tema tersendiri ya, namanya syukur dan sabar dalam menghadapi musibah. Mungkin panjenengan tanya, loh musibah kok harus syukur? Oh, piye itu? Karena memang bagi orang beriman, di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah bencana, tetap saja ada hikmah di balik itu, dan tidak ada ruginya hakikatnya. Mengapa? Bagi mereka yang wafat, yang meninggal karena terkena musibah dan bencana itu, jika dia seorang muslim, dia menjadi syuhada, Pak. Dia menjadi syuhada. Bagi yang belum meninggal atau masih diberi kesempatan hidup, musibah yang dia terima diterimanya dengan kesabaran, menghapus dari bagian-bagian dosa-dosa itu sendiri. Jadi hakikatnya tidak ada ruginya. Ya, kalau kemudian hartanya habis, nah ini selagi masih sehat ada kesempatan harta bisa dicari. Tapi nyawa kan tidak bisa digelet. Nah, karena itulah hadirin rahimakumullah, kita mengambil tema syukur dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, sungguhnya itu semua sudah Allah kabarkan tentang kehancuran alam semesta akibat daripada ulah tangan manusia di surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Berapa ribu hektar hutan yang dibabat itu? Lah sing babat siapa? Tapi pemerintah begitu gampangnya ngomong, itu bukan kayu yang ditebang yang pada berserakan, itu adalah pohon tumbang sendiri. Oh, gergajian cetok-cetok kayak kok ya rakyat ditipu ini. Astagfirullahaladzim, itu ngerinya gitu loh Pak. Artinya
kebohongan ini sekarang orang sudah tidak lagi pakai apa ya, malu-malu. Jadi orang sudah menampakkan rasa tidak ada harga dirinya, bohong di depan mata orang dan ribuan. Ini kan kalau saya kan malu lah begitu ya. Hari ini bisa diupload, bisa dipoto, bisa dikirim kok. Dikira rakyat itu bodoh, orang ngerti IT apa gitu ya. Itu ribuan. Dan kenapa tidak dijadikan bencana nasional? Ya karena para penguasanya justru yang membabat, Pak. Sampai konon presiden kita memiliki tanah untuk pembuatan kebun kelapa sawit luasnya 5 kali luas negeri Singapura. Luasnya lebih dari 5 kali negara Singapura. Makanya kalau kemudian dia angkat itu menjadi bencana nasional, ya heboh dunia, Pak. Karena dunia ini kalau negara lain kalau datangi bawa bantuan itu kan bawa wartawan, Pak. Itu masalahnya di situ. Nah, kenapa mereka yang tidak bersalah harus menanggung resiko? Karena waktu itu dia diam, Pak. Kan sama seperti orang itu kalau ada woro-woro, Bapak Ibu hati-hati nanti ada banjir bandang, ini meneng bae. Akhirnya kena mboten? Ya kena. Kan kita diperintahkan untuk membaca. Membaca itu kan ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Kauliyah itu yang nampak dalam wujud ayat Al-Quran, kitab. Kauniyahnya apa yang terjadi pada alam semesta itu dibaca. Karena efek daripada peristiwa ini ternyata kemudian disorot juga kan Gunung Slamet itu. Ternyata di Kecamatan Sumbang pun, tepatnya di Gandatapa, sudah ratusan hektar juga itu penambangan pasir. Bupatinya diprotes, oh itu bukan izin saya yang tanda tangan, itu izinnya gubernur. Gubernurnya diprotes, itu gubernur yang lalu, lempar-lemparan semua, Pak. Yang pasti Bapak Ibu, mungkin untuk era sekarang setahun 2 tahun aman. Bencana yang di Sumatera itu kan pembabatan hutannya bukan kemarin, bukan 1 tahun yang lalu, itu pasti 5 atau 7 tahun yang lalu. Resikonya sekarang, dampaknya sekarang. Dhaharul fasadu fil bari, akibat ulah tangan manusia. Maksud saya berarti Allah ini menciptakan alam ini nggak boleh diolah-olah. Boleh, silakan alam ini diolah, dimanage, tapi jangan sembrono, gitu loh maksudnya. Jangan semena-mena. Silakan mungkin dibabat 1 hektar dulu. Setelah habis segera ada tanam, baru ada reboisasi. Jangan main babat ribuan hektar. Loh kalau gini ya nggak ada penampungan air, ambles. Yang jadi korban rakyat. Dhaharul fasadu fil bar. Dan itu kan sudah takdir ya. Kalau sudah kejadian namanya takdir. Tapi takdir itu dapat dibedakan menjadi 2. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Ada takdir yang bersifat mutlak, lahir jenis kelamin laki-laki perempuan. Seseorang kan mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu mutlak. Tapi ada takdir mubram, takdir yang bisa dirubah dengan usaha dan ikhtiar manusia. Contohnya kaya, miskin, pinter, ganteng, itu kan bisa diikhtiari. Ibu-ibu kalau kepengen cantik terus suaminya protes, jaluk duit tengene nyergawa maring salon ping 3 toli kinclong glowing gitu ya, glowing gitu ya Bu. Jaluknya cantik tapi orang ngasih duit, ya orang bisa. Bapak-bapak kalau kepengen ganteng ya tinggal saja ke salon ping 3 saja kan sudah glowing, bok langsung kinclong. Itu bisa diikhtiari. Gitu loh. Alam ini supaya tidak banjir, bisa tidak disiasati biar tidak banjir? Bisa. Itu namanya takdir mubram. Tapi kalau sudah kejadian, ya itu namanya takdir.
Maka ayatnya mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Ya bukan para pengusaha yang membunuh kan. Hakikatnya Allah, melainkan Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melemparnya. Ketika seseorang melemparkan batu, itu bukan orang yang melempar itu. Hakikatnya Allah. Allah pinjam tangan hambanya untuk melakukan perbuatan itu. Dan semua itu ada resiko yang harus dia tanggung. Lah berarti kalau bencana alam itu nggak perlu ada yang terkena, yang menghancurkan hutan itu ya harus menanggung resiko. Itu urusannya dia dengan negara. Kalau nanti dengan negara tidak ada, nanti urusannya dia dengan Robnya. Karena sekarang ini ada salah satu mantan jenderal yang ngambek gitu. Kalau ternyata ini tidak dikembalikan, ya saya akan keluar dari Indonesia, los. Enak tuh rasanya kayak gitu ya. Ujar-ujarnya sangat berarti banget apa gitu ya. Wong dia keberadaannya hanya menghancurkan alam ini, membuat porak-porandanya bangsa ini jadi tidak adil, hukumnya tidak ditegakkan, semacam-macam itu ya. Jadi hadirin, semua itu adalah kehendak Allah. Siapa yang membunuh, walaupun ada manusia membunuh manusia, hakikatnya bukan manusia yang bunuh. Allah pinjam tangan manusia tersebut. Tetapi seluruh makhluk, terutama manusia, yang membedakan dengan makhluk lain adalah Allah memberinya berupa akal pikirannya. Yang dengan akal pikirannya engkau mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan akal pikirannya engkau diharapkan mampu untuk membedakan yang hak maupun yang batil, yang halal maupun yang halal, haram maupun halal, itu dibedakan. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk berikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, asbabun nuzul ayat ini itu menceritakan perang Badar. Di mana pada saat perang Badar itu jumlah tentara kaum muslimin itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan tentara kaum kafir Quraisy. Itu 1 dibanding 10. Karena jumlahnya sedikit, Allah menurunkan wahyu. Ya Muhammad, ambil pasir, taburkan pada mereka. Lah maka pasir yang ditaburkan ini berdampak pada rasa kecemasan, ketakutan musuh. Bahkan seolah-olah pasir ini berubah menjadi tentara, menjadi pasukan, dibantai, dibunuh oleh musuh orang teng-teng. Nah, padahal itu tentaranya Allah. Tetapi ini semua terjadi ada kehendak Allah. Anggere jenengan arep perang gawa pasir belum tentu. Paham ya? Nah, ini belum tentu. Karena apa? Ini semua atas izin dan kehendak Allah. Kenapa orang beriman kok harus mendapatkan ujian dan cobaan? Bayangkan, orang yang tadinya kaya raya, punya mobil, rumahnya mewah sampai tingkat. Karena saya membaca terus mengikuti, geger banjir itu sudah dimulai menjelang maghrib, tapi baru sampai mata kaki, Pak. Kemudian sampai sore sudah mulai naik. Jam 3 dini hari sudah sampai atap rumah, hancurlah, hilanglah harta benda. Itu bebannya bukan sekedar pada fisik, tetapi sudah sampai kepada psikis. Kenapa orang dadak melarat? Bayangkan, kalau yang sudah susah itu kan biasa susah, tidak begitu terasa. Tapi bagi yang kaya raya mendadak miskin, kepriwe coba? Baju cuma yang dipakai. Bayangkan sekarang mau tidak mau harus menerima baju lungsuran. Wah begitu. Apa itu bukan ujian dan cobaan? Dan ini memang Allah sudah menjanjikannya dalam surat Al-Ankabut ayat 2.
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Semua kaum mukmin itu tetap akan diuji. Dalam satu hadis sampai dikatakan, sampai-sampai engkau berjalan di tengah-tengah mereka, engkau sudah tidak ada noda satupun. Nanti dalam slide berikutnya. Wong di tengah-tengah kayak gini saja kita diuji, Pak. Ya, contohnya ngaji, wong kene ngaji malah ngeleti senderan. Kesel ora gitu. Itu kan ujian, Pak. Nanti kalau sudah 1 jam wis ngapalan dower benjene ora kesel itu. Apa bukan ujian itu ya? Nggih mboten? Wis karo ngaji malah selonjoran, malah karo ngelus-elusi sukune. Lah insyaallah masalah. Apa itu bukan ujian? Itu loh, Pak. Jadi di tengah-tengah kebaikan saja ada ujian, Pak. Makanya kan butuh sabar, nggih mboten? Rika sing jagung niku si goyang ya kepenakan begitu. Jadi di tengah-tengah kebaikan saja tetap ada ujian. Dan Nabi mengatakan ujian akan diberikan kepada umat beliau sampai-sampai dia berjalan di tengah-tengah kaum muslimin, sampai-sampai sudah tidak ada noda. Karena itu rata-rata umat Islam kaum muslimin menjelang azal itu Allah memberinya sakit. Nah, rasa sakit itu untuk menghapus dosa, Pak, menghapus kesalahannya dan menambah pahalanya, sehingga saat jenazah itu dikubur sudah tidak ada lagi dosa dan kesalahan. Itu maksud daripada tujuan Allah, saking sayangnya kepada hambanya yang beriman. Ujian jika diterima dengan kesabaran menjadi penghapus dosa. La yusibu abdan kunnama yusibuhu nakbatun min nakbatid dunya wa la yatawajja'u minha illa qadallahu anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kesedihan ditinggal orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Saya barusan ditinggal wafat ibu morotua. Sedih, silakan, tidak apa-apa. Nangis pun tidak mengapa. Engkau duka tidak mengapa, maksimal telung dina. Kalau nangis pun jangan sampai air mata jatuh di jenazahnya. Tidak apa-apa. Sedih nangis itu tidak mengapa. Ini jangan kebablasan karena sedih sampai ngerobek-roboki baju, jambak-jambaki rambut. Itu namanya yang tidak diperbolehkan. Kelelahan pun menghapus dosa. Jenengan nyambet damel sedina med. Habis itu ternyata habis sholat asar istirahat karo ngelus-elusi sukune, Masya Allah. Itu menghapus dosa. Apalagi musibah yang menimpa. Jika diterima dengan kesabaran, menjadikan penghapus dosa dari sebagian dosanya dengan musibah itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi orang iman itu kalau ditimpa musibah jangan ngersulah. Lah nyong wingi saiki kumae rasa nanas duwe. Saiki nyong ora duwe mobil, nyong ora ndek apa-apa. Kalau nggak punya iman yang adanya ngersulah, nggak ada kebaikan yang diterima. Tapi kalau punya ilmu, meskipun musibah menerpa, dengan kesabaran menjadikannya kebaikan dan penghapus dosa. Maka pertanyaan saya, apa ruginya jadi orang beriman? Nggak ada kan? Karena tetap saja di hadapannya kalau ada ilmu, orang yang ditimpa musibah dengan sabar menghapus dosa. Diterima dengan kesabarannya akan menjadikan pahala yang tidak ada taranya. Hadirin, kami sampaikan ujian keburukan dan kebaikan. Orang melakukan kebaikan itu bagian daripada ujian pula, melakukan keburukan juga ujian. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ada orang menguji kebaikan. Nah, kemarin ketika ada bencana, itu kan ternyata ada orang yang datang membawa bantuan. Kemudian bantuannya ada fotonya dan ada namanya. Ujian boten niku.
ujian. Mestinya karena yang namanya orang membantu, orang memberi itu kan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Bahkan ada yang datang membawa beras disungging, dipoto, diupload. Halo? Jadi di tengah-tengah kebaikan saja ada ujian, Pak. Ini supaya kita ngerti. Dan kita yang di sini nanti juga diuji. Yang tidak terkena musibah untuk sedikit berbagi, mengurangi penderitaan saudara kita, mengeluarkan uangnya. Enteng atau abot? Halo? Enteng apa abot? Ya enteng, 1.000 perak gitu loh. Coba keluarkan 1 juta, ya abot loh. Itu pun ujian buat kita, jangan dikira tidak. Jadi di tengah-tengah kebaikan saja ada ujian. Oleh karenanya Allah akan membalas kebaikan manusia di dunia. Ada yang dibalas kebaikannya di dunia saja, dan ada yang akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia ia dapat, di akhirat ia dapat. Ya. Nah, jadi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, sebagai cobaan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Sabar mendatangkan pahala yang tidak ada batasnya. Saya sering-sering menyatakan kalimat ini enteng diucap, kalimat ini ringan dan gampang disampaikan, tapi mempraktekkan kata sabar itu sulit. Jenengan kagungan lare, angel direh, saged sabar, sangune njaluk terus, ning diperintah ora gelem manut, kesuh apa seneng? Kesuh. Karena kedewek kesuh apa maning karo wong liya begitu gitu ya. Maka ayat mengatakan, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Nah, ini tadi orang yang melakukan kebaikan di dunia, tapi kebaikan yang dia lakukan di balik udang ada rempeyek gitu. Balik udang ada batu, siapa sing makan itu. Di balik udang ada rempeyek. Ya dia dapat rempeyeknya di dunia, Pak. Di akhirat dia tidak mendapatkan. Ya, contohnya gini, kenapa dia tulis foto dan nama? Biar nanti saat pilihan dia dikenang, kan begitu. Biar dia nanti noblos, ya, kan begitu. Ya dapat di dunianya, Pak. Tapi belum tentu ia akan dapat akhiratnya. Tapi orang-orang yang datang ke sana lepas tanpa urusan dunia, hanya mencari keridhaan Allah, ia akan dapat dunianya dan ia akan dapat akhiratnya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Makanya apa? Bayangkan orang sabar itu pahalanya orang hitungannya itu saking banyaknya. Maka berlatih dirilah kita untuk terus menerus biar bisa menjadi orang yang sabar. Punya suami ngasih duitnya setitik, jengkeli apa nyenengakan? Nyontai alhamdulillah sabar walaupun bojoku ngasih duitnya mau setitik gitu. Sabar kok cerita, ya ora mungkin sabar gitu loh. Kalau sabar itu artinya menahan, karena menahan maka tidak ada tindakan apapun. Gitu ya. Bu, jadi ujian Allah itu banyak ya. Tidak mesti berupa musibah. Punya istri cantik Bapak, musibah mboten? Ujian mboten? Ujian musibah itu. Dandan menor-menor paling tipu jane. Arep mejeng apa? Kesup padu. Wong arep lunga kok malah jajak padu disit gitu. Punya suami ganteng, Bu, kira-kira ujian mboten? Kene ora balik-balik dandan lagi nyelentor maring ndi? Kan fitnahnya muncul.
Lah sekarang punya suami wajahnya pas-pasan, ujian mboten? Ujian juga itu. Ujiannya apa? Jenengan terlalu pede kan siapa sing arep gelem wajah ben pas-pasan gitu. Punya suami pendapatannya pas-pasan, ujian mboten? Sebenarnya enggak, kalau disyukur alhamdulillah bojoku pendapatannya pas-pasan, orang bakalan wani selingkuh, orang jadi witora. Itu semua kalau disyukuri hakikatnya akan mendatangkan nikmat. Cuman rasanya kita ini kalau bicara nikmat kesannya materi yang banyak gitu ya. Sabar. Karena itu Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi juga seorang raja yang Allah beri kesempatan keluar biasa, kemampuan untuk bisa ngomong, berbicara, berdialog dengan seluruh makhluk, bisa mendengar ceritanya makhluk. Maka satu ketika Raja Sulaiman beserta pasukannya mau keluar, ada semut lagi pada nyebar. Ketuanya ngomong, pada ngumpul, Raja Sulaiman arep lewat, nanti keidek. Nah, Nabi Sulaiman krungu, waduh, nyong lagi digerendengi kenang rakyatnya gitu. Jere pada mlebu maring leng, karena nanti Raja Sulaiman mau lewat, mau ke pidek. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa, lalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Berdoa karena semut pun bisa menceritakan, ngabari bahwa Nabi Sulaiman bisa ngerungu Nabi berdoa. Lah kita bersyukur orang bisa memberikan mendengar sebagaimana Nabi Sulaiman. Bayangkan kalau jenengan bisa mendengar ratusan kilo atau 1 kilo 2 kilo, ternyata jenengan mau sare lagi digerendengi, kira-kira bongbong boten? Salah apa, dosa apa kecok dicetan kayak gitu. Ini Pak. Jadi ya lumayan juga Allah berikan nikmat pendengaran kita pas-pasan. Bayangkan kalau pendengarannya kita seperti Nabi Sulaiman. Arab sare nyong salah dosa apa kok kene diceritani tanggane nganti 3 jam karena teng turu rika gitu ya. Nah, dengan paling orang setengah budek kan orang krungu iki kan begitu ya. Jadi semua itu menjadi nikmat. Menjadi nikmat. Jadi jangan dikira Nabi Sulaiman yang bisa ngerungu kayak gitu menjadi bombong. Nggak, dia juga mikir terus, aduh hati-hati. Kalau lewat anak sing dipedek mereka protes, kan begitu. Nah, maka dia berdoa. Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut. Dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebaikan. Jadi seorang nabi saja berdoa agar Allah meneguhkan dalam hatinya agar tetap bisa melaksanakan kebaikan yang Engkau ridhoi. Dan aku mohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi dia pun berdoa, ya Rob, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Lah termasuk panjenengan hari ini hadir ini adalah kumpulannya orang-orang yang saleh dan salihah. Dan pertemuan ini, perkumpulan ini nanti besok di yaumul akhir akan menjadi saksi, akan menjadi persaksian bahwa kita pernah kumpul di sini dalam rangka mencari keridhaan Allah. Maka hal inilah yang akan meringankan beban kesulitan kita saat kita dikumpulkan di yaumul mahsyar. Gitu ya. Jadi Nabi saja berdoa. Oleh karenanya kita harus berdoa. Orang yang baik pasti akan diuji. Asadun nasi balaan al anbiya, tsummal amsalu fal amsalu yubtilun nasu ala qadrihi dinihim. Wa man sahuna dinuhu istadda bala'u, wa man da'ufa dinuhu da'ufa bala'u. Wa inna rijala la yusibuhu bala'u hatta yumsiya fin nasi ma alai khati'atun. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi.
Para nabi itu cobaannya akan dikejar-kejar, akan dibantai, akan dibunuh. Ya. Nabi Isa dikejar-kejar akan dibunuh. Nabi Ilyas, Nabi Yahya, semua para nabi itu akan dibunuh. Ujiannya Nabi Yusuf karena ganteng, ibu angkatnya malah tertarik. Nggih mboten? Itu ujian. Nabi Muhammad SAW diuji, diminta untuk dakwah ke Taif. Sampai di sana bukan disambut dengan kebahagiaan, sambut dengan anak panah lemparan batu. Ujian. Setelah itu kemudian orang-orang yang paling baik setelahnya siapa? Khulafaur Rasyidin. Karena mereka adalah orang yang baik, Allah uji. Apa? Sahabat Umar bin Khattab diuji oleh Allah di ujung akhir hayatnya. Dia wafatnya ditikam, ditusuk dari belakang saat ia sedang melaksanakan sholat subuh menjadi imam. Yang membunuh kira-kira orang kafir atau orang Islam, Bu? Orang Islam, seorang hafid, bayangkan, hafal Al-Quran. Jangan dikira tidak ujian, Pak. Pada sahabat Umar bin Khattab itu jangankan manusia, makanya dia dapat gelar kan singa padang pasir, kan sangat ditakuti. Saking ikhlasnya sahabat Umar, jin, setan, iblis pun takut dengan Umar. Karena dalam satu diceritakan, jin iblis lari ketika mendengarkan langkah kakinya sahabat Umar. Jadi derap langkah kakinya itu terdengar plak plak, itu kakinya Umar, lari jinnya itu. Saking ikhlasnya. Tapi matinya beliau, wafatnya beliau ditikam, ditusuk dari belakang, wafatlah. Kemudian Utsman bin Affan, sahabat Nabi, orang yang sangat dermawan, sampai sekarang warisannya tertinggal di kota Madinah itu. Ya, ada Hotel Utsman, itu warisannya beliau. Memang diberikan, tapi di ujung akhir hayatnya, wafatnya pun dikeplak pakai batu sirahnya, sampai bercucuran darah, sedangkan dia sedang membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran yang masih asli itu di Turki, itu ada bekas tetesan darahnya sahabat Utsman bin Affan. Selanjutnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebelum dia wafat, Rasul sudah berkata, wahai Ali dan anakku Fatimah, besok anakmu dan cucuku, yaitu Hasan Husain, dia nanti matinya dalam keadaan hina dina. Cucu Nabi pertama mati dengan diracun, dan cucu Nabi yang kedua wafat dengan dipenggal lehernya, sirahnya untuk bal-balan di Karbala. Jadi orang baik itu ya ujiannya berat. Lari kanyong ki ujiannya apa? Wong ngaji bentakane telat gitu. Kok udah mainan. Yang ngomong babi sabar gitu ya gitu. Loh iya gitu. Mangkat untung-untungan malah sindir-sindir begitu. Itu ujian, Pak. Jadi ujian itu kira tidak. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya siapa? Orang-orang yang paling baik setelahnya, ya para tabi'in, tabi'ut, itu nanti ujiannya juga mereka sangat berat. Maka siapa yang agamanya berbobot, cobaannya juga berat. Siapa yang agamanya lemah, cobaannya juga ringan. Dan sungguh seseorang akan terus ditimpa cobaan hingga dia berjalan di tengah-tengah manusia tanpa dosa sedikit pun. Tuh, Pak. Ini hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban nomor 2900, disahihkan oleh Imam Al-Albani, juga disahihkan dalam satu kitab namanya Sahih Al-Jami nomor 993. Jadi terus menerus, Pak, kita akan mendapatkan ujian sampai kita berjalan di tengah-tengah mereka tidak ada noda dan dosa. Itu ujian. Ujian dan cobaan adalah sunnatullah. Oleh karena itu semakin tinggi agama kita, semakin kita butuh berdoa untuk keteguhan iman kita. Maka doa Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Juga doa sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh istri Nabi namanya Ummu Salamah. Istri beliau mengatakan dahulu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dibaca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alad dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Nabi yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, itu pun sangat gencar dan sangat tekun untuk senantiasa membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alad dinik. Itu dibaca terus menerus. Makanya apa ya, mestinya kita lebih keras daripada Nabi, kan begitu logikanya. Kemudian bagaimana ketika melihat saudara-saudara kita ini berada dalam kesulitan, ketika saudara-saudara kita dalam situasi yang kena bencana, maka sebagai sama muslim ya harus saling ta'awun. Mengapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama muslim itu adalah saudara. Ya maka bantulah saudaramu ketika engkau melihat saudaramu kesulitan, ketika engkau menyaksikan saudaranya dalam penderitaan. Itu. Bantu. Sampai-sampai pimpinan pusat Muhammadiyah itu menginstruksikan agar pelaksanaan sholat Jumat 3 Jumat berturut-turut infaknya difokuskan untuk nyumbang, membantu mengurangi beban penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang alhamdulillah sudah terkumpul 70 miliar. Jadi Jumat yang lalu, Jumat kemarin hingga Jumat yang akan datang, ini instruksinya untuk masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah agar infaknya difokuskan untuk saudara kita. Karena apa? Pasca bencana ini Bapak Ibu itu lebih menderita. Kenapa? Serangannya bukan lagi fisik tapi psikologi. Itu loh, psikologi. Nyong kene wis ora duwe papa. Kalau wingi kan mikirnya selamat. Sing penting awake selamat sehat kan begitu. Saiki mikirnya lah nyong wis ora duwe papa, klambi ora duwe, kendaraan ora duwe, omah ben ora duwe. Itu penderitaan yang amat sangat. Jadi jangan dikira mereka sudah selesai. Itu butuh tahunan Pak Ibu-ibu untuk menyembuhkan penderitaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa. Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya pada saat kita menolong kesulitan mereka akan kembali kepada kita. Ayatnya sudah sangat cetok. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu juga kembali kepada dirimu sendiri. Jadi setiap kebaikan amal yang kita lakukan untuk menolong orang lain, hakikatnya bukan untuk orang lain, melainkan itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita menolong orang lain, sungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Hadis Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia suka menolong saudaranya. Jadi seorang itu kalau suka menolong orang lain, pasti Allah akan menolongnya. Kalau pada diri kita seringkali ada kesulitan kok nggak terpecah-pecahkan, mungkin kita yang bakhil dan medit. Begitu jawabannya Pak. Saya kan pernah menyampaikan kalau tidak salah ya, kalau tidak keliru, 7 manfaat faidah sodakoh. Satu diantaranya adalah as-sodakotun hadiyatun tahaddu wa tahabbu.
saling berbagi dan saling memberilah kalian, karena hal itu akan menumbuhkan rasa mahabbah dan rasa cinta. Jadi kalau kita suka saling berbagi, suka saling memberi hadiah, itu akan menumbuhkan rasa cinta dan rasa mahabbah. Dulu nenek moyang kita ngajari, padahal orang pernah ngaji kayak gini. Itu kalau nang wulan Sadran, nah, zaman kemarin ngaran wulan Sadran, saiki wulan Sya'ban. Gitu kan? Mesti yang muda bawa rantan ngunjungi yang tua. Gimana? Kan luar biasa, orang pernah ngaji kayak gini loh. Dikasih ngaji kayak gini udah tentu praktek, loh. Lah bapak ibu kita dulu kan nggak pernah ngaji kayak gini, tapi mempraktekkan taklim dulu. Setiap bulan Saban yang muda ngirimi yang tua. Yang tua ketika dikirimi dia balas dengan uang. Kan saling memberi hadiah, gitu loh. Jadi, makanya kalau ada orang muda kok sakit-sakitan cileren-cileren, dia pertanda wong bakhil. Bisa sitat, ada hadisnya. Dawaun maradakum bis sodakoh, sembuhkan cilermu itu dengan sodakoh. Itu hadisnya ada gitu dia, sembuhkan penyakitmu itu dengan sodakoh. Jadi kalau ada orang kok bolak-balik prak cileran mau medit ya kabus gitu. Itu Nabi memberikan solusi kok, ada hadisnya itu. Maka di tengah-tengah saudara kita yang membutuhkan, ayo kita berbagi ya. Kita menolong, kita kurangi beban kesulitan mereka. Karena sesungguhnya jika kita suka menolong orang lain, Allah pasti akan menolong kita. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Ibu hadirin rahimakumullah, besok kita ketika alamnya sudah dikiamatkan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari hanya sepenggalah dari kepala manusia. Tinggi badan kita 60 hasta, ada yang mengatakan 32 meter, ada yang mengatakan 30 meter. Dalam kondisi telanjang bulat. Saat itu kita amat sangat membutuhkan pertolongan. Di mana di situ tidak ada satupun makhluk hamba yang bisa saling menolong kecuali pertolongan Allah. Lah kalau kita di dunia gemar menolong, sudah barang tentu Allah akan cepat menolong kita. Maka manfaatkan momentum yang baik ini untuk segera berbagi, menolong, membantu, mengurangi kesulitan saudara-saudara kita. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Jadi kalau kita suka menolong saudara kita, kita pun pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hari ini ada 4 titik, Pak. Ini sudah 2 ya. Saya semalam sudah berpikir begini, aduh, kakek teman kayak waktu energi saya ini ya. Harus bangun jam 2.30. Ternyata bangunnya ya enteng, Pak. Karena apa? Ya tadi untuk niat kebaikan. Biasanya bangun adzan subuh saja sekangelan. Ini harus ke Jatilawang, harus bangun 2.30 jam. Ternyata dibangunkan oleh Allah dan enteng karena. Kenapa? Ya mari kita coba banyak-banyaklah membela agama Allah, karena Allah pasti akan membela kita. Arti sabar, karena temanya kan syukur dan sabar. Dalam Islam sabar berarti menahan diri. Itu ya Bu. Jadi sabar itu artinya menahan diri. Kalau kita jadi orang sabar, maka mesti diam ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi menghadapi beban masalah besar, tidak kemudian mulutnya bicara, tangannya gerak-gerak itu ya. Karena orang sabar itu ya menahan diri, berarti diam kan. Dua anak wangel banget direh, ya ora bakalan bocah wangel temen direh, ya enggak. Insyaallah, Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullahaladzim, ya itu ucapannya, bukan malah komentar gitu.
duitnya diterima, jajannya terus menerus, ini diperintah sepisan menolak, nak waduk. Namanya belum sabar, belum sabar. Syukur ya, dalam Islam itu berarti ungkapan terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mencakup rasa terima kasih dalam hati dan pengakuan dengan lisan ditunjukkan dengan amal nyata. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, ya mestinya tidak cukup alhamdulillah, tapi ikuti dengan tindakan yang nyata. Kalau nikmatnya begitu banyak berupa harta, samping alhamdulillah kita berbagi, itu loh. Rasulullah itu pernah suatu kali habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum langsung pergi. Sampai-sampai para sahabat itu bertanya-tanya, jangan apa sih kok Rasulullah berburu-buru bener? Ditanya, ya Rasulullah kok sholat sampai nggak sempat zikir? Iya, karena dalam sholat saya masih ingat ada uang di bawah kasur sehingga saya merasa bersalah. Kenapa tidak segera saya bagikan? Karena itu saya pulang langsung saya bagikan. Kan bedanya nyong karo Rika karo Nabi mbok. Nyong Rika anak duit akeh salate ayem. Nabi anak duit salate malah gelisah. Ning nyong Rika pada karepe mlebu surga kaya Nabi. Halo gitu. Nabi itu pernah sholat itu jadi tergesa-gesa gara-gara kayak kan nang kasur anak duit durung dibagikan. Begitu loh. Maka apa? Tidak sempat zikir wirid assalamualaikum, assalamualaikum, melayu. Jiot duitnya langsung dibagikan. Ini kehebatannya Nabi kita. Ya makanya nyong Rika pada dudu Nabi aja paling pelit-pelit lah begitu ya. Kalau ada permohonan seperti ini ya segera kita berbagi. Itu. Sabar harus seimbang ya. Keseimbangan antara sabar dan syukur adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan batin. Di mana sabar digunakan untuk menghadapi kesulitan, sedangkan syukur digunakan untuk menikmati nikmat dan melihat sisi positif hidup. Keduanya untuk saling melengkapi, ya. Jangan ketika ada musibah sing ana mau ngersulah, padahal dengan ngersulah tidak bisa memecahkan masalah. Ya terimalah musibah itu dengan kesabaran. Syukur juga harus seimbang. Sebaliknya syukur membantu kita menemukan kebahagiaan di tengah ketika kita dalam kesulitan. Ketika kita mampu bersyukur, kita akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Dengan begitu sabar memberikan kita kekuatan, sementara syukur membuka mata terhadap nikmat yang ada. Jadi kalau kita itu punya ilmu, hadapi semua masalah, maka dengan tenang, dengan kesabaran, kemudian kita menjadi nikmat karena mampu memecahkan masalah dengan ketenangan diri kita. Ini lewat aja karena sudah jam 8, saya harus ke Wangon. Hadis dan ayat Al-Quran tentang sabar dan syukur. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzalik li ahadi illa lil mu'mini in asobathu sarra'u sakara fakana khairul lahu wa inna asobathu dharra'u sabbara fakana khairul lahu. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Jadi orang beriman itu dalam situasi kondisi apapun tetap mendapatkan keberuntungan. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi maka saya sampaikan, orang beriman tidak ada ruginya meskipun dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit sekalipun. Tapi ini syaratnya harus ada iman dan ada ilmu.
Nah karena anak ilmu ya orang banyak duit enteng kok seneng-seneng syukur gimana? Syukur tadi bagi orang yang punya duit, gitu. Ya nggak ngaruh-hari wong sing lagi orang duit ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu dan punya iman, ngorong-ngoronga kesuang resulaha duit ora badalan balik. Gimana? Kan begitu, lebih baik sabar, yakinlah dengan kesabaran akan bisa memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi. Lewat. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'al sabru ma'as sabri wa anna lafaroja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kemudahan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis Tirmidzi. Apa makna yang tersirat dalam hadis ini? Bahwa Allah sudah mengenaskan atau sudah mensunnahkan bahwa kehidupan itu ya selalu berpasang-pasang. Ada tawa pasti ada tangis, ada susah pasti ada senang, ada siang pasti ada malam, ada laki-laki pasti ada perempuan, ada kaya pasti ada miskin, ada mukmin pasti ada kafir. Itu sunatullahnya begitu, Pak. Lah kalau kita mungkin sebagai hamba protes, Rob, kenapa tidak jadikan orang di dunia ini muslim kabeh? Kata Allah bisa, tapi setelah itu langsung kiamat, Pak. Langsung sampai kabeh gitu loh. Rob, kenapa tidak dijadikan dunia ini orang kaya semua? Lalu sing nyambut gawe siapa? Sing arep kerja siapa? Karena semuanya sudah punya duit, itu loh Pak. Jadi justru Allah menciptakan dengan suasana berpasang-pasangan ini agar dunia ini menjadi indah. Ana sing diperintah, ana sing merentah, kan begitu. Ana sing galeti duit, ana sing nguwangi duit, kan begitu Mbak. Itu sunatullahnya begitu. Jadi orang usah kemudian kita protes karena Gusti Allah. Jadi kalau dunia ini semuanya muslim semua bisa, Bu. Tapi ya kiamat. Wong sudah tidak ada lagi Allah mengatur wong sing angel. Kan begitu. Kalau dunia ini semua kaya raya, ya siapa sih nggak diperintah gitu ya. Siapa sih jadi supir? Kan begitu. Siapa sih ngarep dandani rumah kita yang bocor? Nggak ada. Kalau ibu tidak percaya, bapak ibu tidak percaya, silakan berharap agar bisa hidup besok bersama Nabi Isa dan Imam Mahdi selama 8-9 tahun. Itu hidup penuh dengan bergelimpangan harta. Karena dalam hadis sampai diceritakan, tetangga dengan tetangga itu saling memberi hadiah. Ning hadiahnya emas 1 kandi, Pak. Oleh ngasih hadiah tuh emas 1 kandi, 1 karung. Dia datang mengunjungi, saudaraku, kamu akan kuhadiahi emas 1 karung. Dijawab, kayak neng buri juga nggonku nganti berkarung-karung. Kejawabannya Pak, orang terima kasih kan neng buri nggonku juga berkarung-karung. Itu nanti hidup di masa Nabi bersama Nabi Isa, Imam Mahdi, tapi hanya 8-9 tahun saja. Itu yang nanti tandanya akhir zaman. Nah, kita yang naudzubillah kalau bisa sih jangan nemoni Pak, karena sebelum ketemu itu harus ketemu Dajjal gitu. Nah, Dajjal itu yang luar biasa pandainya dan lincahnya. Nanti ketemu Dajjal langsung takluk jadi umatnya Dajjal, naudzubillah itu. Karena Dajjal jago sihir. Begitu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jam 8:10. Nah, jangan berlampau banyak. Karena ngaji kalau kaken jenengan juga gelisah, wis bisa nderewes baen, ujarnya orang kesel gitu. Ada pertanyaan enggak? Monggo. Monggo.
Ini Pak Ustadz mempersilakan, barangkali ada macam pertanyaan. Boten nonton, nomor cekap? Cekap nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, kula akhiri. Mohon dimaaf saya kadang kala ceplas-ceplos ya Bu, Bapak. Itu bukan apa-apa, biar semangat, biar ada lucunya daripada ngaji-ngaji kok turu gitu ya. Jadi ya berada suasana yang itu. Dan saya tidak bisa matur dengan bahasa yang halus karena saya bukan makhluk halus gitu ya. Jadi ya bahasanya seperti ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kajian sudah selesai ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Marilah kajian Bapak ini kita akhiri bersama dengan lafaz hamdalah dan doa akhir majlis. Monggo saran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.